everybody in the world blind. Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't even... Jadwal Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 putaran 4 pada pekan ini akan menampilkan pertemuan antara Daejeon Jungkwanjang Red Sparks melawan Hwaseong IBK Altos. Red Sparks akan menjalani lanjutan Liga Voli Korea musim ini dengan laga berikutnya melawan IBK Altos, Selasa, 14 Januari 2025. Megawati Hangestri dan kawan-kawan diprediksi akan menjalani laga lebih sengit pada lawatan mereka ke Hwaseong Indoor Gymnasium, Hwaseong, Korea Selatan nanti. Setidaknya ada dua faktor yang mendasari prediksi tersebut. Faktor pertama adalah karena riwayat duel kedua tim yang sudah sengit bahkan sejak awal musim. Red Sparks dan IBK Altos jauh lebih intens bersaing dalam memperebutkan posisi 3 klasemen. Salib-menyalip sudah tertuang dalam grafik klasemen dari putaran pertama hingga saat ini ketika Red Sparks mulai stabil di posisi ketiga. Sementara itu, IBK Altos yang berada di posisi keempat sekarang mengantongi 32 poin. Tak ayal, jalannya pertandingan pada perjumpaan di putaran 4 nanti bisa sangat menentukan laju tim ke depannya. Terutama bagi Red Sparks, di mana skuad asuhan Ko Hye-jin itu berpeluang mengejar posisi 2 besar lantaran anomali 2 tim papan atas Incheon Heungkuk Life Insurance Pink Speeders dan Suwon Hyundai EC Hillstate yang sedang menurun. Duel Red Sparks versus IBK Altos nanti akan lebih disorot pada sisi Red Sparks karena mereka berpotensi mempengaruhi bagaimana jalannya sisa akhir musim. Jika Red Sparks mampu memenangi laga atas IBK Altos pada tanggal 14 Januari besok, mereka akan meraih 10 kemenangan berturut-turut dan itu dapat sangat mengancam kedudukan Hyundai Hillstate, ulas Sports Han Korea. Adapun faktor kedua ada di performa tim masing-masing setelah jeda paruh musim. Sebagian besar tim papan bawah telah menunjukkan kebangkitan termasuk GS Charter Seoul Kicks dan Gwangju Pepper Savings Ban yang baru saja meraih kemenangan heroik. Red Sparks pun kecipratan momentum bangkit GS Charter saat harus berjibaku 5 set sebelum menang dengan penuh perjuangan dengan skor 3-2. Berkaca dari laga Red Sparks sebelumnya, ada hawa yang sedikit hilang dalam permainan tim berjuluk Red Sparks itu. Yang paling terlihat jelas adalah lesunya Vanja Bukilit yang notabene jadi tandem duo lini serang Red Sparks. Bukilit terlihat kurang tajam saat menyerang dibandingkan sebelum jeda paruh musim. Yang pasti, diharapkan tidak ada masalah kesehatan yang mendera oposite asal Serbia itu mengingat Korea Selatan sedang ada di puncak musim dingin. Pun dengan harapan tak ada cedera apapun yang terjadi pada dia. Selain itu, meminimalisir kesalahan sendiri juga wajib jadi bahan evaluasi Mega dan kawan-kawan. Red Sparks hampir kembali ke mode awal musim saat banyak membuang peluang dari service error. Di sisi lain, Red Sparks baru-baru ini mencatatkan rekor epik ketika mengawali putaran keempat Liga Voli Putri Korea 2024-25. Rekor unbeaten terpanjang sepanjang sejarah tim Red Sparks berhasil dibukukan oleh Megawati Hangestri dan kolega dengan catatan 9 kemenangan. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin dan sang kapten, Yeum Hye-seon, mengungkap rahasia Red Sparks bisa ukir sejarah manis tersebut. Juru taktik telah menyiapkan kekuatan fisik anak didiknya selama masa jeda. Adapun masa jeda yang didapat oleh Red Sparks adalah ketika batalnya gelaran All-Star gegara masa berkabung kecelakaan pesawat Jeju Air. Sekira ada 1 pekan tidak bertanding, Ko Hye-jin menggenjot kekuatan fisik tim besutannya dengan latihan beban. Latihan tersebut adalah pondasi bagi Red Sparks untuk bisa tampil lebih solid sepanjang mengarungi liga. Selama masa jeda, saya fokus pada latihan beban. Saya memastikan bahwa kekuatan saya tidak berkurang, buka Ko Hye-jin. Ini seperti menumpuk gandum di lumbung. Anda harus berlatih secara konsisten untuk dapat menggunakannya selama musim. Kekuatan fisik bukanlah sesuatu yang bisa dibangun secara tiba-tiba. Tubuh manusia perlu dilatih. Sejak dikalahkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Incheon Heungkuk Life Pink Speeders mulai mengalami penurunan di Liga Voli Korea. Pink Speeders sedang menjadi sorotan setelah mereka menuntaskan laga terkini Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 yang bergulir pada Sabtu kemarin. Tim yang dilatih oleh Marcelo Abondanza tersebut gagal meraih hasil manis saat menjamu tim Gimcheon Korea Express High Pass.
Bertanding ketat selama 5 set, Pink Speeders kalah dari juara Liga Voli Korea 2022 hingga 2023 itu 2-3. Kekalahan ini menambah catatan suram bagi tim yang diperkuat penyerang legendaris Korea Selatan Kim Yeon-kong tersebut. Pink Speeders sudah menderita 2 kekalahan secara beruntun setelah mereka juga sempat dikalahkan tim juru kunci GS Chalters Seoul Kicks. Momen ini menjadi momen yang sangat berbeda bagi Pink Speeders usai mengawali musim 2024 hingga 2025 dengan penampilan yang meyakinkan. Bagaimana tidak? Pink Speeders menorehkan 14 kemenangan beruntun sejak pertandingan pertama musim ini hingga putaran ketiga. Raihan mentereng Tutku Burcu Yusgen itu akhirnya terhenti setelah mereka dikalahkan oleh Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Tim yang dibesut oleh Ko Hye-jin itu menjadi aib pertama Pink Speeders dengan duo meriam kembarnya Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilik. Red Sparks melakukannya dengan baik melalui para pemainnya dengan meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas tim pemuncak klasemen tersebut. Kekalahan dari Megawati dan kolega seperti membawa kutukan bagi Pink Speeders yang kini sedang dirundung tren yang menurun. Setelah dikalahkan Red Sparks, tim-tim lain seperti mendapatkan karpet merah untuk bergiliran menumbangkan Pink Speeders. 2 kekalahan beruntun langsung dicecap Pink Speeders saat dibantai juara bertahan Suwon Hyundai EC Hillstate dan Hipass. Media Korea menyebut bahwa tren penurunan ini lumrah terjadi kepada Pink Speeders lantaran mereka sudah menorehkan catatan kemenangan yang panjang. 14 laga dengan hasil yang sempurna tentu sangat menguras fisik dan mental para pemain sehingga mereka kini cenderung tampil kurang konsisten. Sementara itu, bak pisau bermata dua, kemenangan beruntun yang panjang juga bisa menghadirkan sebuah efek yang dialami Pink Speeders saat ini. Seperti kata pepatah, krisis datang setelah kemenangan beruntun, Pink Speeders belum bisa lepas dari penurunan, tulis Yena. Momen itu bermula sejak kemenangan beruntun Pink Speeders berakhir dengan kekalahan 1-3 dari Red Sparks. Biasanya, efek dari kemenangan beruntun terjadi ketika akumulasi kelelahan fisik selama kemenangan beruntun terjadi. Walau masih berada di puncak klasemen, Pink Speeders kini semakin rawan tergusur setelah mereka kalah untuk kedua kalinya dari Hipass. Dengan menorehkan 45 poin, Pink Speeders hanya unggul 2 poin atas Hillstate yang akan bermain pada siang ini. Peringkat ketiga masih menjadi milik Red Sparks yang menorehkan 36 poin usai mendapatkan 9 kemenangan beruntun. Di sisi lain, GS Chalters Seoul Kicks pantas berbangga diri walau mereka dikalahkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dalam pertemuan terkini di Liga Voli Korea. GS Chalters nyaris menjadi mimpi buruk bagi Red Sparks, tim yang sedang memegang rekor kemenangan berturut-turut. GS Chalters membuat Red Sparks dalam bahaya dalam laga putaran keempat di Jangchung Gymnasium, Seoul, Korea Selatan. Red Force sebenarnya berada dalam posisi lebih diunggulkan dengan beberapa keuntungan yang didapatkan. Bagaimana tidak? Red Sparks baru menjalani pertandingan setelah mendapatkan libur selama 10 hari sejak melakoni pertandingan terakhir di putaran ketiga. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan memiliki keunggulan dalam hal kebugaran karena baru melakoni pertandingan pertama di paruh kedua musim. Di sisi lain GS Chalters mesti menjalani 2 pertandingan pertama pada putaran ini hanya dalam kurun 4 hari. Pemiliki rekor 9 gelar beruntun di Liga Korea itu bahkan harus melakoni pertandingan 5 set penuh saat berhasil mengalahkan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders pada 7 Januari lalu. Kapten Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Yeom Hye-seon, menambah lagi daftar catatan rekor pribadinya setelah kemenangan atas GS Chalters pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 putaran 4. Red Sparks baru saja mengemas kemenangan penuh perjuangan pada lanjutan Liga Voli Korea musim ini, Jumat, 10 Januari 2025. Keberhasilan Megawati Hangestri dan kawan-kawan menaklukkan tim tuan rumah GS Chalters Seoul Kicks di Jangchung Gymnasium, Seoul, Korea Selatan, mungkin memang tak sepenuhnya bisa membuat mereka tersenyum. Hasil tersebut sejatinya menjadi rekor kemenangan beruntun terbanyak tim dalam 9 laga beruntun. Akan tetapi, memang permainan tim asuhan Ko Hye-jin masih punya beberapa hal yang mesti dievaluasi imbas dari beberapa serangan mereka yang tumpul. Bahkan Ko Hye-jin sendiri pun memang terlihat kurang puas meski anak didiknya berhasil meraih kemenangan.
Terlepas dari upaya GS Charlton yang notabene tim juru kunci yang pelan-pelan mencoba bangkit, Red Sparks memang harus kembali kompak dan menemukan semangat atau motivasi lebih lagi. Bersamaan dengan itu, setidaknya ada satu tambahan hal manis yang turut mewarnai kemenangan Red Sparks kemarin. Dan itu lahir dari pencapaian Kapten Red Sparks, Yeom Hyeseon yang sukses mencatatkan set terbanyak dalam liga musim ini bahkan sepanjang masa kompetisi Liga Voli Korea Divisi Putri. Sementara itu, pada laga Red Sparks versus GS Charlton, Yeom menambah 52 set hingga sekarang memiliki total 15.404 kali set dalam karirnya sepanjang 453 pertandingan. Angka itu sangat cukup membawanya menjadi setter dengan jumlah set kumulatif tertinggi sepanjang masa untuk saat ini. Mantan setter timnas voli putri Korea Selatan itu juga melampaui setter legendaris Gimcheon Korea Express Haipas Lee Hyo-hee yang mencatatkan 15.401 set. Yeom Hyeseon sendiri menegaskan bahwa dia sangat bahagia atas pencapaian itu dan hal tersebut telah mendorongnya untuk berkiprah lebih baik lagi bersama Red Sparks musim ini. Karena setter berusia 33 tahun itu belum ada niat untuk pensiun. Sekarang targetnya adalah mampu mencapai 20.000 set yang tentu saja juga akan jadi sejarah baru bagi setter divisi putri di Liga Voli Korea. Saya ingin melakukan ini untuk waktu yang lama hingga saya menjadi nomor 1 di divisi wanita, kata Yeom Hyeseon dikutip Bola Sport dari Nidaily Co. KR. Karena saya belum punya niat untuk pensiun, saya ingin mendapatkan fisik yang terus bugar dan mencapai 20.000 set, katanya bersemangat. Posisi Yeom sebagai setter utama Red Sparks sangat berpengaruh bagi kesuksesan dua lini serang tim yaitu Mega dan Vanja Bukilit. Karena bagaimanapun, voli adalah kerjasama tim, tidak akan ada serangan sukses bila tak ada umpan yang tepat. Pencapaian Yeom menjadi setter dengan poin tertinggi cukup sebanding dengan pencapaian Mega dan Bukilit yang sama-sama berhasil menghuni 5 besar top skor Liga Voli Korea musim ini. Memiliki setter yang bisa diandalkan seperti Yeom juga menjadi faktor penting Red Sparks ke depannya. Terdekat, mereka akan kembali bertandang ke markas Hwaseong IBK Altos. Di sisi lain, pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hae-jin, angkat bicara untuk performa kurang memuaskan Vanja Bukilit. Kemenangan Red Sparks dalam pertandingan lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Jumat, 10 Januari 2025, meninggalkan rasa kecewa. Tim yang ditangani oleh Ko Hae-jin sebagai juru taktik tersebut memang masih belum terhenti saat menghadapi GS Charlton Seoul Kicks. Bertamu ke Seoul Jangchung Gymnasium, Korea Selatan, Red Sparks menang tipis 3-2, 25-23, 25-27, 25-22, 20-25, 15-12. Dengan hasil manis ini, Red Sparks berhasil membukukan 9 kemenangan secara beruntun yang menjadikan raihan ini sebagai rekor baru. Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi sendiri tampil ciamik dari segi raihan poin yang dibukukan dengan 33 angka. Akan tetapi, torehan eksplosif pemain asal Jember, Jawa Timur itu sedikit tertutupi oleh performa yang tidak maksimal. Daejeon Red Sparks secara dramatis mengalahkan GS Charlton di laga perdana putaran 4 Korean V-League 2024-2025 di Jangchung Arena, Jumat, 10 Januari 2025, petang waktu Indonesia Barat. Megawati Hangestri dan kawan-kawan awalnya tampak akan bisa memenangkan laga ini dengan mudah. Tapi mereka kemudian tampil belepotan dan membiarkan permainan GS Charlton berkembang sebelum akhirnya bisa menang 2-3. Hasil ini membuat Red Sparks mencatatkan 9 kemenangan beruntun di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Di set pertama, Red Sparks tampil menjanjikan dan langsung unggul 0-3 setelah sukses menggagalkan 2 atak di Sele Silva. Namun setelah itu Charlton bisa bangkit dan berbalik unggul 9-6. Usai meminta timeout, Red Sparks bisa menyamakan skor menjadi Oktober 10 dan bola fake dari Megawati membuat mereka berbalik unggul November 13. Spike Mega dan servis AC dari Yeom Hyeseon membuat GS Charlton makin tertinggal November 16. Fake dari Megawati membuat GS Charlton, yang sempat bangkit,
tetap tertinggal 16-20. Sang tuan rumah sempat bangkit dan menyamakan skor menjadi 23-23 tapi akhirnya Red Sparks bisa memenangkan set pertama ini dengan skor 23-25 setelah Jung Ho yang sukses melakukan blok atas spike lawan. Red Sparks membuka set kedua dengan apik dan mereka langsung unggul 1-4.